Halo, selamat datang lagi di channel Arfa Akbar. Gimana kalau mouse gaming kita pakai buat kegiatan produktivitas sehari-hari? Ini adalah mouse dari Rexus Daxa R4 Wireless. Ini adalah versi terbaru dari lininya Daxa R dari Rexus. Rexus Daxa R4 Wireless. Panjang banget namanya. Iya, mouse ini adalah mouse gaming yang jelas akan mengutamakan sisi keringanan dan sisi performa atau kecepatan. Tentunya ini akan beda bahasa desainnya dengan mouse yang biasa saya pakai, yaitu Logitech MX2S ini. Nggak apple to apple sih kalau dibandingin, karena kedua mouse ini tuh punya dua bahasa desain yang berbeda. Nanti kita bahas. Ringannya mouse ini tuh merupakan kombinasi dari desainnya dengan bagian atas dari mouse-nya yang bolong-bolong, atau kita sebut aja bagian ham atau top case. Si mouse ini sendiri datang dengan dua varian warna default, yaitu hitam dan putih. Dan kalau kamu nggak suka sama warna hitam atau putih yang merupakan warna default bawaannya dari mouse ini, Rexus juga ngasih kita beberapa pilihan warna case yang dijual terpisah. Ada beberapa pilihan warna yang bisa kamu pilih. Waktu video ini tayang, mouse ini dibanderol dengan harga sekitar 750 ribuan. Nanti link pembeliannya insya Allah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung kita bahas aja paketannya. Di paket pembeliannya kita dikasih 4 buah case bagian ham atau bagian top case-nya yang bolong-bolong seperti honeycomb. Ini ukurannya low. Dan yang bolong-bolong juga seperti oval dan dot atau water drop dengan ukuran high. Juga yang solid 2 pieces yang ukuran low dan ukuran high, atau yang ukuran rendah dan yang ukuran tinggi. Yang bolong-bolong tentunya lebih ringan sekitar 2 gram dari yang solid, tapi ini nggak terlalu signifikan lah kalau kita pakai. Kemudian kita dapat pouchnya, kita juga dapat kabel USB Type A ke Type C, plus converter female to female dari USB Type A ke USB Type C yang gunanya untuk ngedeketin USB dongle dari mouse ini ke mouse-nya. Kalau PC kita atau komputer yang kita pakai itu USB-nya ada di bagian paling belakang gitu. Kita juga dapat spare mouse fit dan buku panduan, juga buku garansi. Ukuran ham atau top cover ini disesuaikan sama ukuran telapak tangan masing-masing. Ukuran telapak tangan saya ini yang paling panjangnya sampai ke palmnya ini sekitar 18 cm atau 19 cm gitu. Pas banget dengan ukuran mouse ini. Walaupun dia datang dengan ukuran yang low dan high, tapi di saya sendiri sih hampir nggak ngerasain ada bedanya antara yang low dan yang high. Jadi saya pakai aja sesuai dengan bentuk yang saya suka. Saya lebih suka mouse yang bolong-bolong ini dengan model teardrop kayak gini. Jadi kita bisa lihat ke bagian dalam dari case-nya, kita bisa lihat logo Daxa-nya yang nyala. Dan itu juga bisa jadi indikator untuk DPI-nya. Nanti kita bahas juga. Mouse ini sendiri punya dimensi 124 x 63 mm dengan bagian paling tingginya di 39 mm. Dan dengan bobot sekitar 66, 67 atau 68 atau 69, hampir 70 gram. Nanti kita timbang. Selain klik kanan dan klik kiri, mouse ini juga punya scroll wheel yang agak berat dan cuma punya satu mode putar. Dan bisa diklik seperti kebanyakan scroll wheel pada umumnya. Saya suka sih ini scroll wheel-nya warna hitam sendiri, jadi dia ada aksen aja di mouse-nya. Nggak terlalu polos gitu. Di atas scroll wheel-nya ada satu tombol untuk ganti-ganti DPI mulai dari 400 sampai dengan 6400 yang indikatornya bisa kita lihat dari bagian dalam case atau dari logo Daxa-nya ini. Itulah kenapa saya lebih suka top case yang bolong-bolong. Jadi kita bisa lihat, misalnya kita ada di posisi 400 DPI, secara default dia warnanya merah. Kenapa saya bilang secara default? Karena sebenarnya dia bisa diganti-ganti. Begitu juga kalau misalnya kita ganti ke DPI, ukuran DPI yang lain, let's say 800 dan 1600 dan lain sebagainya, itu warnanya juga akan ganti-ganti untuk menandakan perbedaan dari masing-masing DPI. Lalu di sisi sebelah kiri mouse ada dua tombol yang defaultnya dia bisa berfungsi sebagai tombol forward dan backward. Di bagian atas logo Daxa-nya ada slot untuk penyimpanan dongle USB. Dan di bagian bawah mouse ada mouse fit di dua posisi, bagian atas atau bagian depan dan di bagian bawah atau di bagian belakang.
Juga ada switch untuk off paling atas, lalu tengah-tengah itu on tanpa RGB, dan di paling bawah dia on dengan RGB. Seperti yang tadi udah kita lihat, top covernya ini bisa diganti-ganti, dan selain bawaannya ini Rexus nyediain warna-warna lain kayak merah, biru, dan pink. Di sini saya dapat gratisan warna biru. Karena dikasihnya random ya, kalau misalnya boleh milih sih saya bakal milih warna merah. Karena kalau misalnya dia merah atau pink mungkin ya, jadi kalau istri saya mau pakai ya dia bisa ganti casingnya kalau dia pengen warna yang agak-agak lucu gitu. Ya secara kenyamanan mouse ini tuh tergolong nyaman. Tapi kalau kita bandingin sama mouse yang biasa saya pakai itu Logitech MX Master 2S, jelas MX Master itu kerasa lebih nyaman. Walaupun itu tadi perbandingannya ini nggak bisa apple to apple karena dua jenis mouse ini berbeda. Yang satu mouse untuk produktivitas aja, yang satu ini untuk gaming. Yang dua-duanya ini punya bahasa desain yang berbeda. Mereka punya titik kenyamanan yang beda-beda. Kalau MX Series ini didesain dengan ergodinamisnya sehingga kita bisa nyaman waktu pakai mouse ini lama-lama. Karena bentuk dari mouse-nya ini dia benar-benar menunjang kenyamanan dari tangan kita. Sedangkan Rexus Daxa R ini dia didesain untuk keringanan dan performa atau kecepatan. Karena ini adalah mouse gaming. Jadi dia harus ringan dan cepat. Nah, sekarang kita ngomongin build quality. Ya, mouse ini build quality-nya bagus sih. Kalau sekali lagi ya, kalau misalnya dibandingin sama Logitech MX Master, si Rexus Daxa ini pasti terkesan agak plastiki karena dia kan mouse yang ngejar keringanan. Tapi si plastiknya ini bukan plastik yang berkesan murahan. Plastiknya ini cukup solid. Cukup mantep gitu waktu dipegang. Dia nggak kayak plastik-plastikan, plastik ember. Ya, mouse ini juga dilengkapin sama baterai 300 mAh yang di atas kertas dia bisa tahan sekitar 44 jam. Artinya mouse ini juga perlu di-charge. Dia ada indikator warnanya. Silakan dilihat di buku panduannya, saya lupa warna apa. Kalau nggak salah warna merah ya. Kalau pada saat dia posisi lagi low. Nah, di paket pembeliannya kan kita dikasih kabel juga yang udah braided. Kabel itu juga bisa berfungsi sebagai kabel untuk charge. Kita konekin ujung yang satunya ke PC dan ujung yang lainnya ke mouse ini. Dan pada saat mouse ini terkonek dengan kabel dan PC, mouse ini akan berubah secara otomatis ke mode wired. Artinya mouse ini tetap bisa kita pakai walaupun lagi kita charge. Tapi konsekuensinya pastinya mouse ini jadi akan ada beban tambahan di depan gitu. Ada resistensi di bagian depan. Tapi ya nggak masalah sih kalau misalnya kita mau ngecharge ya kita tinggal aja, nggak usah kita pakai gitu. Dan waktu kita ngecharge nanti kita nggak perlu peduli sama posisi dari si switch powernya ini. Bahkan dia dalam posisi off pun pada saat terkonek dengan kabel, mouse ini tetap bisa dipakai. Lalu mouse ini juga dipasangin switch Kailh GM 8.0 yang di atas kertas lifespan-nya itu sekitar 80 juta klik. Dengan profil suara yang normal lah seperti mouse pada umumnya. Bukan tipe-tipe mouse yang silent tapi juga nggak terlalu berisik. Dan nggak terlalu berat. Dan ini spesifikasi lengkapnya buat kamu yang ingin baca-baca lebih detail silahkan di pause videonya. Udah? Oke, kita lanjut. Yang terakhir, mouse ini juga dilengkapin sama software bawaan untuk urusan kustomisasi seperti makro dan juga RGB. Tapi sayangnya seperti kasusnya si Voyager keyboard saya kemarin, Rexus cuman punya software untuk Windows. Dia nggak punya software untuk Mac. Jadi ya mungkin saya harus pakai virtual Windows di Mac karena saya udah berhasil config si Voyager via virtual window di Mac. Nanti mungkin kita bahas di video terpisah. Ya, kesimpulannya mouse ini bagus. Karena saya bukan gamer, jadi saya nggak bisa ngetes gimana performanya waktu main game. Saya beli mouse ini tuh pure untuk jadi mouse kedua saya yang ringan untuk dibawa-bawa dan tetap nyaman waktu dipakai. Overall untuk mouse seharga 700 ribuan, Rexus Daxa R4 wireless ini sudah memenuhi ekspektasi saya. Dia ringan, build quality-nya bagus, dan juga secara performance dia bagus. Mouse-nya cepet, responsif gitu, nggak ada legian. Satu hal lagi, mouse ini tuh punya sisi yang simetris. Jadi mouse ini tuh bisa dipakai untuk kamu yang
pengguna tangan kanan, artinya nggak kidal, atau untuk kamu yang kidal pakai tangan kiri. Cuman karena posisi side buttonnya ada di sebelah kiri, jadi ya ini agak gak kepake kalau misalnya kamu kidal. That's it. Dan itu juga video kita kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Silahkan like kalau kamu suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.